tahun 33 jika tidak keliru, ketika Bung Karno diadili di pengadilan Bandung, Indonesia menggugat. Namakan tahun 30-an. Andai terjadi pecah perang di Pasifik, bom-bom meletus di sana, maka sudah berakhir itu. Indonesia akan merdeka. Ya, tahun 30-an Bung Karno sudah berbicara seperti itu. Apa yang akan terjadi? Yang kemudian kejadian di tahun 45 kan. Sederhanakan penampilanmu, tapi mewahkanlah pikiranmu. Oke, Mas Bud, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau tadi Mas Bud bilang bahwa kemungkinan saat ini Soekarno pasti ada di inner circle bersama dengan Putin dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya seperti Xi Jinping gitu. Kira-kira yang dibahas itu apa, Mas? Saya kira sekarang terjadi proses shifting ya, menggerakkan ya, pergeseran peta geopolitik, pergeseran peta geoekonomi, dan pergeseran peta geostrategi dunia yang dipicu oleh perang yang langsung melibatkan negara besar melawan negara besar yang lain secara tidak langsung, gitu ya. Dan ini terakhir ya tahun zaman Perang Dunia Kedua. Betul. Setelah Perang Dunia Kedua kan kebanyakan negara besar berperang dengan negara kecil. Ya. Negara-negara kecil, ya kan ya. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Kalau sekarang kan betul-betul antara negara besar dengan negara besar, meskipun dari pihak Barat tidak langsung melalui Ukraina begini ya. Dan saya pikir ini goncangannya, tingkat kegoncangannya itu apa ya, skala Richternya tinggi gitu ya. Kira-kira dia wilayah-wilayah yang lain juga ikut terkena goncangannya. Dari resesinya ya. Kemudian sekarang ada de-dolarisasi segala macam, penggunaan mata uang yuan, kelangkaan ringgit, real, dinar segala macam mau dipakai dalam perdagangan minyak atau perdagangan apapun ya. Saya kira ini adalah sebuah shifting atau pergeseran yang menurut saya tidak setiap saat dunia mengalami ini. Krisis ekonomi tahun 97, krisis ekonomi tahun 2008 besar, tetapi tidak sampai seperti ini. Karena ini berdampak pada pergeseran geostrategis dunia, perimbangan kekuatan militernya, bagaimana Arab Saudi sekarang menjadi peninjau dari organisasi kerjasama Shanghai, di situ ada Rusia, ada Cina, ada India, ada Pakistan, ada negara-negara Asia Tengah, ya, segala macam. Arab Saudi masuk menjadi peninjau segala macam. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi menurut saya pasti Bung Karno dan pada seperti ini beliau akan punya ide-ide yang menurut saya juga tidak kalah kerennya dari pemimpin-pemimpin dunia itu, ya. Saya kira tidak kalah keren. Tapi apakah itu masih bisa atau dimungkinkan untuk diwujudkan, Mas? Misalnya ketika Asia Afrika sudah mulai tenggelam, non-blok juga sudah namanya tidak sama seperti Asia Afrika ya, bukan pada formatnya, tapi kepada caranya bekerja sama ya. Caranya bekerja sama, ada namanya BRICS ya, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, ya, kerjasama ekonomi negara-negara lintas benua itu ya. Saya kira itu juga salah satu yang bentuk semangat dari Asia Afrika itu, ya, bentuk semangat dari Asia Afrika itu. Bahkan mungkin lebih radikal lagi itu bentuk dari perwujudan dari apa yang Bung Karno sebut sebagai NEVO, New Emerging Forces, ya, bukan kekuatan Amerika Serikat, Amerika Utara dengan Eropa Barat, tapi Emerging Forces, ya, dari negara-negara Eurasia, Eropa Timur dan Asia, kemudian Afrika dan Amerika Latin. Jadi sebenarnya kita jangan terjebak pada bentuknya Asia Afrika harus sama seperti Asia Afrika, enggak, tapi kepada engine, ya. Mesin penggerak sejarahnya itu yang harus kita lihat, harus kita amati. Dan saya pikir Bung Karno adalah seorang pelihat yang tajam, paham pola-pola ya. Dia pelajaran pola, bukan bentuknya bisa apa saja. Saya kira Bung Karno punya banyak catatan di dalam pikirannya ya. Nah, dia punya bocoran catatan gitu. Jangan itu, Mas. Tahun 33 jika tidak keliru, ketika Bung Karno diadili di pengadilan Bandung, Indonesia menggugat. Namakan tahun 30-an. Andai terjadi pecah perang di Pasifik, bom-bom meletus di sana, maka sudah berakhir itu. Indonesia akan merdeka. Ya, tahun 30-an Bung Karno sudah berbicara seperti itu. Apa yang akan terjadi? Yang kemudian kejadian di tahun 45 kan. Betul. Itu bukan Bung Karno, bukan.
Tidak ada asing karena beliau melihat yang lain Ya, adalah pola. Ya. pattern. Dia bisa membaca tren. Dan terus terang saya Ya. sebagai manusia saya belajar dari pattern. Yang saya pelajari cara berpikir Bung Karno melihat pattern, melihat pola begitu ya. Dan saya pikir hari ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan matematika, perkembangan fisika, perkembangan ilmu komputer, pola itu bisa dipelajari. Bisa dibaca. Dan itu yang membuat manusia tidak tergeser oleh AI. Bisa seperti itu, tapi AI juga nanti juga terus mencerdaskan dirinya sendiri untuk bisa membaca pola. Iya. AI juga bisa membaca pola itu. Ya, dan itu saya kira akan terjadi dalam waktu kurang dari 25 tahun ke depan. Gimana tentang kebudayaan? Kebudayaan hari ini kalau seandainya Soekarno masih hidup, dia akan mengarahkan kebudayaan Indonesia hari ini seperti apa atau? Ya jadi gini, kekuatan-kekuatan Barat kan ingin menciptakan namanya unipolarism, satu kubu yang dominan. Sekarang teriakan yang bergerak dari negara-negara Eurasia, Iya. Afrika dan Amerika Latin apa? Multipolarism, Iya. dunia yang multi kubu, multi kutub, bukan satu kutub. Artinya ada keanekaragaman dunia. Ya, jadi saya pikir Bung Karno akan pro pada multipolarism ini. Kenapa Bung Karno belum non-blok? Jangankan yang satu polar yang hari terjadi, yang dua polar saja, yang blok barat blok timur, Bung Karno juga nggak mau kok. Iya. Ini ada polar ketiga kok. Iya. Ini non-blok. Itu dua polar saja Bung Karno nggak sudah puas. Iya. Apalagi yang unipolar yang satu kutub. Jadi pasti Bung Karno akan Cenderungan hari ini itu. ada multipolarism. Iya. Saya kira itu gaya hidup begitu. Jadi saya kira Bung Karno pasti akan sangat semangat kalau lihat kebangkitan budaya pop di Korea. Oh, saya kira Bung Karno akan gini, multipolarisme itu kan dari segi politik ya, geostrategis ya, geostrategis multipolarisme. Tapi kalau dari segi budaya namanya multikulturalisme, keanekaragaman budaya, dan itu modal utama orang Indonesia. Ya. Iya. Itu modal. Jadi Indonesia ini apa? Itu sebuah proyek narasi tentang keanekaragaman jadi guys. Ya, yang Kayak masuk bicara dengan dua bahasa kok minimal kok. Ya, saya 3 dengan bahasa Palembang. Oh iya, Mas Bud 3 juga ya, pakai ngafak-ngafak. Ya Jawa dari dialek Mataman sama dialek Banyumasan. Itu perlu dicoba. Anda bisa Indonesia bisa, Inggris bisa, ini sama aja. Coba ngapa-ngapak dikit. Apa? Mas Aryo tuh. Makanya apa Mas Aryo tuh yang Kalau misalnya dengan ngomong tentang apa namanya ya, multikulturalisme, kira-kira persentuhan antara Mataraman tadi dengan ngambang-ngambang Banyumasan itu posisinya di mana, Mas? Saya lahir dari tradisi Banyumasan. Kemudian melewatkan masa remaja saya di daerah Sunda di Bogor, dan kemudian melewatkan masa remaja saya di Jogja. Cukup lama. ya. Ketika saya sekolah SMA sama kuliah. Jadi saya bisa memahami bahwa Banyumasan itu adalah semacam irisan antara budaya Sunda dan budaya Jawa. Banyumasan itu di sini. Ya. Bahasa Banyumasan itu adalah bahasa Jawa. Ya. Tetapi penggunaan vokalnya adalah Sunda. Dialognya. Oh, menjadi A. Iya, kan ya. Iya. Nah, Banyumasan bahasa Jawa, tapi vokalnya dengan pengairan huruf A. Ya. Ya, kowe sapa? Kowe sopo? Ya. Kira-kira gitu kan. Iya. Dan kemudian memang kalau bahasa Banyumasan adalah bahasa Jawa yang memang jauh dari keraton. Ya. Jauh dari keraton. Ya. Ya, jauh dari keraton dan memang lebih Egaliter. egaliter. Sama seperti bahasa Arab, itu adalah interseksi atau irisan antara bahasa Jawa Mataraman dengan Madura. Madura. Gitu kan. Osing. Osing ini saya kurang paham kalau Osing ini di Banyuwangi ya. Tapi kan gitu, kalau Arab itu adalah Jawa dengan Madura, Banyumasan adalah Jawa Iya. Sunda. Gitu ya, karena memang sebagian wilayah Jawa bagian barat dulu adalah wilayah Kerajaan Galuh begitu. Kemudian bahasanya dari daerah situ. Itu ya. Majapahit, Cilacap, Kroya sama di Purwokertonya, daerah pasir. Bahasa saya dari kakek itu dari daerah pasir. Pasir itu daerah perdikan, tanah perdikan.
tanah perdikan, di mana di situ dulu ada percampuran orang Sunda dan orang Jawa juga, gitu, yang menghasilkan tanah perdikan di daerah pasir, di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, kemudian di Cilacap, juga di Majenang, dan di Kroya, begitu. Mas Bud, ini kaosnya menarik sekali nih. Bisa diceritakan nggak ini tokoh yang ada di dalam t-shirt ini? Ya, ini salah satu idola saya selain Bung Karno. Ya, beliau bernama Raden Mas Sosrokartono. Beliau juga kebetulan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Tapi beliau sebenarnya punya pengembaraan dan petualangan intelektual yang sangat luar biasa. Kalau Raden Ajeng Kartini dengan pemikirannya tetap secara fisik ada di Jepara dan Rembang kira-kira gitu, beliau ini melanglang dunia. Ya, beliau adalah saksi dari berbagai macam peristiwa besar dunia, termasuk perundingan Versailles antara Jerman yang baru kalah Perang Dunia I, yang harus menyerahkan sebagai wilayahnya dan melucuti angkatan bersenjatanya setelah kalah Perang Dunia I. Dan beliau adalah, kalau tidak keliru, satu-satunya wartawan yang bisa meliput langsung perundingan Versailles. Ya, di tengah hutan itu, ya, di Versailles, Prancis. Artinya beliau adalah orang yang pernah menjadi saksi, dan beliau punya penjelajahan intelektual karena kemampuannya beliau untuk berbahasa banyak, ya. Dan beliau juga adalah seorang spiritualis, seorang pengobat, penyembuh, seorang budayawan tentu saja, dan seorang jurnalis tentu saja, yang saya kagum bahwa Indonesia pernah punya putra seperti beliau. Beliau nggak kalah kerennya dengan Tan Malaka yang menjelajah dunia. Cuma kalau Tan Malaka lebih pada sisi revolusionernya secara global, kalau beliau nih bukan gerakan revolusioner dalam pengertian anti imperialisme, anti kolonialisme, tapi membuka wawasan orang Indonesia bahwa ada seorang putra Nusantara, putra Jawa, ya, yang punya pemikiran global, ya, pergaulannya sangat luas, ya. Dan saya yakin seharusnya para intelektual Indonesia, budayawan Indonesia, anak muda harusnya lebih mengenal sosok beliau lagi. Memang beliau agak misterius, kurang populer, tapi menurut saya merasa bahwa anak-anak muda Indonesia harus mengenal siapa itu Sosrokartono. Di era sebelum adanya medsos, beliau sudah menjelajah, dia sudah globally connected, sudah terkoneksi secara global. Beliau adalah manusia global yang tetap menjadi Nusantara, tetap menjadi Jawa, ya. Saya kira beliau adalah orang yang nyundul langit tapi tetap kakinya berpijak pada tanah kebudayaan. Dia adalah seorang budayawan, ya. Dan Bung Karno mengidolakan beliau juga. Banyak tokoh-tokoh politik Indonesia diam-diam menempatkan beliau ini semacam guru spiritual, guru kulturalnya juga, ya. Yang menurut saya ini orang sering mengatakan bahwa Cokro Aminoto adalah bapak 3 ideologi Indonesia. Karena di tempat kos-kosnya Cokro Aminoto kan dulu ada Musso yang kemudian jadi komunis, betul, Bung Karno yang menjadi nasionalis, Manahenis, dan Kartosuwiryo yang menjadi Islamis. 3 anak kos di kos-kosnya Cokro Aminoto. Yes, besar Cokro Aminoto, besar di situ. Tapi ada namanya Sosrokartono itu. Ya, saya kira Sosrokartono harus kita apresiasi keluasan wawasannya. Dan di era sekarang menurut saya orang Indonesia belajar dari beliau, berpikir global, tapi juga tetap berpijak pada kecerdasan kolektif bangsanya. Saya kira Itu ada sedikit pertanyaan saya tentang Sosrokartono, ya. Kalau tidak salah dia belajar ke Belanda itu belajar teknik, ya. Ya, Tapi kemudian dia memilih belajar sastra atau sastra. ya. Itu pertanyaan besar. Memang berarti dia punya ketertarikan khusus terhadap kebudayaan. Ya, betul. Ya, Mas Bud dulu belajar manajemen terus akhirnya lari ke arah lain. Ya, karena gini, saya mengidolakan Bung Karno, mengidolakan Sosrokartono, mengidolakan Tan Malaka, Sultan Syahrir, Bung Hatta. Karena apa? Mereka punya satu kesamaan. Mereka adalah orang yang hidupnya sederhana, tapi mereka punya prinsip hampir sama seperti saya. Dan saya coba terapkan. Sederhanakan penampilanmu, tapi mewahkanlah pikiranmu. Wah, ya, itu luar biasa. Kayak kata dokter Rio Hasan, kan kalau orang itu mau pura-pura pinter itu susah, pura-pura kaya lebih susah lagi, lebih gampang pura-pura religius. Masalahnya gitu. Kalau saya punya prinsip lain, pura-pura pinter bisa, pura-pura bodoh bisa, ya, pura-pura kaya bisa. Yang paling susah adalah pura-pura berani.
Iya itu. Berani itu adalah satu-satunya nilai atau kebajikan manusia yang nggak bisa dipura-purain. Soal berani Mas Bud bisa cerita gimana caranya bisa seberani itu di masa lalu. Sedangkan Ternyata saya sadar bahwa saya bukan pemberani juga. Waktu ditangkap takut juga. Tapi rasa jengkel saya pada keadaan, rasa marah saya pada keadaan itu waktu itu lebih melampaui rasa takut saya. sampai melupakan kecemasan ya. Sampai menunggang kecemasan saya dulu. Iya. Tapi cemas lagi. Pernah Mas itu ansitas itu kuman ketika ditangkap dan sebagainya. Perasaan Takut tuh ada. Tapi saya kok merasa insting saya mengatakan bahwa saya akan survive. Saya akan survive. Dan kalian tahu apa yang bisa membuat saya survive? Sorry kalau saya cerita ya. Ya, tapi itu perasaan jujur saya saja. Saya percaya bahwa pada kekuatan ide. Saya bisa menumpulkan rasa amarah interrogator saya. Saya merasa yakin saya bisa menumpulkan nafsu mereka untuk menyiksa saya. Jika saya bisa membuat argumen yang baik. Dan pada akhirnya, kalau kita bisa menjelaskan apa yang menjadi standpoint kita, pada akhirnya si interrogator, si penyiksa itu pun pada akhirnya akan tersentuh nalarnya, akan tersentuh nuraninya. Jadi saya merasa kalau saya diinterogasi, saya 6 kali ketangkap dalam hidup saya. Sejak SMA ya. Saya merasa bahwa Palingan hobinya memang ditangkap itu, Mas. pada akhirnya saya bisa meyakinkan interrogator saya untuk setuju pada saya. Untuk setuju, karena setiap dia mengajukan pertanyaan, saya jawab, dan jawaban saya tidak sekedar untuk menjawab pertanyaannya. Yang dia sampaikan ke saya sebagai interrogator dalam rangka menjalankan tugas, tapi saya juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada dalam sanubaranya yang nggak pernah bisa dia tanyakan. Apa itu? Iya, pada akhirnya setiap orang kan ingin keadilan. Jadi menjawab pertanyaan itu sebenarnya lebih naluri untuk survive. Pertanyaan begini, survive tentu saja. Saya menjawab pertanyaan yang dia sampaikan, yang dia ucapkan. Tentang apa maksud saya, di mana teman-temanmu segala macam, kira-kira gitu ya. Siapa menggerakkan? Ya. Tapi saya tidak mau terjebak pada pertanyaan itu. Iya. Saya akan menjelaskan sesuatu untuk menjawab pertanyaan yang nggak pernah berani dia tanya. Kata keadilan, fairness, Ya, yang belum ada di Indonesia saat itu. yang belum ada di Indonesia, dan pasti dia sebagai manusia punya juga aspirasi itu. Dia punya aspirasinya, tapi dia nggak berani menanyakan karena harus bertugas kan. Dan saya menjawab pertanyaannya. Dan ketika seperti itulah, saya bukan saya karungi ya, saya lambari. Kamu kan berdiri juga bersama saya. Ada yang mengikat saya dan kamu. Berani, nalar. Hanya saja kamu bertugas. Tidak berani. Oke, tak suarakan apa yang kamu nggak berani katakan. Dan aku memperjuangkan. Dikunci dia ya. Mengunci, karena bagi saya ketika saya menjawab pertanyaan interogasi adalah saya sebenarnya juga lagi mengubah dirinya. Ya, jadi itu taktik saya gitu. Kalau filosofinya Mas Bud sendiri gimana itu? Ya, Tentang melawan itu sendiri. filosofi saya. Apakah itu bawaan takdir Anda atau hasil pengalaman panjang selama ini, penelaahan atau Saya selalu menempatkan perlawanan saya dulu sebagai pemberontakan nurani dan pemberontakan intelektual. Pemberontakan nurani dan pemberontakan. Ketika kita bisa meyakinkan interrogator kita atau hakim kita bahwa ini adalah pemberontakan nurani dan intelektual, maka sebenarnya kamu tak ajak. Sebenarnya kamu tak ajak. Persuasif. Tapi jadinya. aku tidak, kalimatnya bisa saja keras, tapi yang penting argumen. Yang penting argumen. Karena ada seorang interrogator mengatakan, udahlah, kamu jawab yang logis saja, biar aku bikin laporannya juga enak kan. Oh, berarti dia butuh logika. Ada salah interrogator yang mengatakan, kamu tidak logis saja, biar aku juga nulis laporan ke atasanku enak. Gitu ya. Oh, berarti dia butuh penjelasan secara nalar apa yang gue lakukan. Nah, itu, oh, dia kasih clue nih. Oh, tak makan. Kira-kira gitu. Tapi semenjak Mas Bud itu seluruh interrogator itu kayaknya pangkatnya naik harus. Jadi yang masuk tidak lagi kapten gitu. Punya basic pendidikan ini. Let go. Ya. Terakhir kolonel, my jet. Dan menarik ketika saya keluar dari penjara, mereka menjadi teman-teman baik saya.
Teman-teman baik dalam pengertian ya kita kan dulu tugas ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan orang yang membongkar di mana kita bersembunyi pun ngomong ke saya. Setelah saya bebas tentu saja. Itu pertanyaan saya, pernahkah Mas Bud di penjara itu membayangkan apa rasanya Soekarno di penjara? Oh iya, dan ketika saya di penjara, saya dalam rangka mengatasi kecemasan, saya mengatakan, kenapa harus cemas? Kenapa harus menyesal? Toh ini yang kamu cari-cari. Momen. Toh ini yang kamu cari-cari. Tidak setiap orang mengalami moment of truth seperti ini, momen kebenaran seperti ini. Ini kan kamu cari-cari dari dulu. Kenapa ketika datang kamu malah ketakutan? Saya menghibur diri saya sebelum Iya. ini yang kamu cari-cari, ya kan? Momen ketika kamu berbicara secara terbuka dengan segala konsekuensinya tentu saja. Tapi kan ini menjadi penting. Kamu pasti tidak menyesal dalam hidup kamu, gitu. Jadi nggak ada yang perlu disesali. Mungkin perbedaannya kalau kayak Mas Put mungkin lebih sakit lagi karena yang menginterogasi bangsa sendiri. Anda merasakan seperti itu? Enggak, karena saya belum pernah diinterogasi orang luar ya, saya bisa benar. Karena kan Oh ya, ya, bangsa lain segala bangsa macam. lain. Kan sorry kalau saya kadang-kadang melihat mereka interrogator, petugas-petugas di kantor tentara, polisi yang menginterogasi, kadang-kadang saya punya rasa kasihan kepada mereka. Saya malah banyak menimbulkan rasa empati. Kok mereka memilih di sini ya? Memilih tatanan ini, memilih mempertahankan tatanan yang akan segera runtuh ini. Karena saya nggak siap. Iya, saya paham. Ya. Saya kasih empati. Hidup mereka mengontrak, mengikat dirinya, mengkontrakkan dirinya pada sebuah tatanan yang akan runtuh. Saya jujur berempati. Iya, menarik sekali. Itu menarik sekali. Termasuk itu kan memang hari-hari akhir. Ya, ketika saya divonis 13 tahun penjara, pada ibu saya katakan jangan khawatir, saya pasti tidak akan lebih 5 tahun. Saya nggak akan lebih dari 5 tahun di penjara ini. Keren. Hari-hari akhir itu biasanya semakin mendekati hari akhir, suatu rezim itu semakin jarang. Iya. Tapi kita tahu ketika dia semakin garis, sebenarnya dia semakin menunjukkan kelemahannya. Betul. Ada kekhawatiran. Dan bagi buta. Iya, enggak. Sama seperti ketika sebuah kesebelasan menyerang terus, kita akan menemukan lubang di pertahanannya. Dan 3 bulan menyelinap masuk ke sana. Serangan balik. Kira-kira. Ya. Apa itu kalau Itali itu? Catenaccio. Catenaccio, iya. Kira-kira gitu. Bukan pengamat bola. Ada persamaan bola dan politik? Ada. Bagi saya politik itu, saya banyak belajar tentang strategi politik dari permainan bola. Saya pertama Catenaccio, pertahanan, kemudian counter attack, dan kedua juga penguasa lebar lapangan. Kenapa saya cenderung membaca banyak ilmu ya? Itu sama seperti saya mencoba untuk menguasai banyak sudut lapangan. Ya, menguasai banyak sudut lapangan. Bagaimana kalau diserang dari kiri, bagaimana harus menyerang dari tengah, bagaimana harus menyerang dari kanan, segala macam. Bagi saya seperti itu. Jadi menurut saya boleh memberikan banyak inspirasi pada saya. Total football? Ya, total football itu penguasaan lapangan. Setiap orang dituntut untuk bisa memainkan peran. Penyerang harus bisa bertahan. Penyerang harus bisa bermain menjadi striker, harus bisa bermain di sayap. Pemain bertahan harus bisa ikut menyerang. Jadi itu yang kemudian menginspirasi saya bahwa dalam perjuangan politik saya nggak boleh hanya sekedar belajar politik. Saya harus belajar psikologi, saya harus belajar fisika, saya harus belajar filsafat, saya harus belajar komputer, saya harus belajar behavioral science. Ya kan ada semua di situ. Oh, membaca pola. Saya kalau boleh cerita, ada orang yang instinktif ketika dia menemukan sesuatu di kepala itu langsung ada angka. Kalau saya merasa, kalau lihat ada sebuah situasi baru, seperti ada grafik, ada kurva di saya. Ada grafik, ada di sini. Ekonomi banget ya, ada grafik, ada diagram. Ada diagram. Setelah ini pasti ke sini. Setelah ini pasti ke sini. Nanti akan peaknya sampai sini. Eksponensial di mana? Dan turun di mana? Sebentar. Itu nggak tahu, itu instinktif. Kalau saya pilih kejadian apapun lah. Sebuah pernyataan, sebuah kejadian akan ke sini. Diferensian. Ya, itu instinktif aja. Serem. Dan itu saya pakai untuk menjalani hidup dan berjalan perjuangan. Terus saya
Saya ingat pernyataan Mas Bud di Kultur lagi. Apa tuh? Semakin ke depan setelah AI semakin cerdas dan lain-lain, kebutuhan akan pure science itu semakin dibutuhkan ya. Ya, betul. Saya kira mungkin di situ ya Mas ya. Ya, ilmu itu nanti orang belajar itu bukan untuk menyelesaikan problem-problem. Kita kan belajar teknik sipil, menyelesaikan problem soal perumahan. Sudah Belajar teknik elektro, belajar untuk bagaimana bisa membuat radio. transportasi. Ya. Itu kan ilmu praktis, ilmu terapan. Nanti ketika kecerdasan buatan atau AI sudah bisa menjalankan itu semua, bisa bikin rumah tanpa harus teknik sipil, termasuk dengan 3D printer, ya, menganalisis berita, Dengan menganalisis download aplikasi bisa, ya. Pada akhirnya orang akan belajar bukan untuk menyelesaikan masalah praktis, akan belajar untuk ilmu murni. Yang kita anggap selama ini nggak ada aplikasinya, justru itu akan memanusiakan manusia. Karena dengan begitu dia bisa bermain-main. Dia bisa menjadi manusia yang bermain, bisa menjawab rasa penasaran dia tentang infinity, Iya. tentang batas ruang, batas waktu, batas angka atau apapun. Maksud juga scarcity. Kelangkaan segala macam. Nah, artinya orang nanti belajar itu bukan untuk menyelesaikan problem praktis. Karena mesin cerdas akan bisa menyelesaikannya. Manusia nanti akan belajar untuk memuaskan rasa dirinya. Dan saya banyak belajar, memang lebih banyak sebagian untuk menyelesaikan problem praktis perjuangan, sebagian untuk curiosity, ya, untuk curiosity saja. Ya, sebagian untuk eksistensi, Eksistensi juga itu saja. toleransi, Dan suatu saat dikemuni, mewarnai. luar biasa Mas Bud kuliahnya hari ini gitu. Nanti malam kayaknya saya tidurnya nyenyak. Otak terlalu banyak dipakai. Sangat membantu memahami dunia. Iya sangat. Dan jangan lupa Mas Bud, kaosnya ini yang bergambar Sosok Kartono, ya, ini semangatnya Sosok Kartono, semangat membelajar. ini produksi dari Jas Merah. Jas merah ya, jas merah. Ya, oke, ya, bagus sekali. Sebelum pakai kaos ini Mas Bud tadi pakai baju batik dan kesannya kepala desa sekali. Sekarang setelah pakai jas merah, Mas Bud jadi milenial sekali. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Vika, makasih Mas Aryo. Ya. Kelihatannya habis ini saya lapar loh, habis berpikir. Tapi jangan terlalu serius. Berpikir harus menjadikan sebuah kesenangan ya. Belum serius. Oke. Baik, hari ini kita sudah ngobrol banyak sekali dengan Mas Budiman Sujatmiko. Kita banyak belajar tentang konsep-konsep macam-macam tadi, bisa dari AI, tapi terutama kita ngobrolin tentang Soekarno. Soekarno masa depan. Soekarno di masa yang akan datang, mulai dari sekarang sampai nanti. Ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Jas Merah Channel. Stay tune, tetap subscribe sama kita. Salam Indonesia, salam yang indah-indah untuk kita semua. Salam. Manusia